Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menerangkan mengenai struktur dan fungsi sel, yaitu pada mata kuliah biokimia dosen pengampu Ibu Ratna Kumala Dewi, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Alfiatus Syarifah, NIM 12212193067. Yang kedua ada Kartika Chandra, NIM 121219372. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Afris Kamelia 12212193101. Nah, sebelumnya di sini saya akan menayangkan mengenai video singkat mengenai sel sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint. Sel adalah unit fungsi terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dan lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti sel. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Saya, Kartika Chandra, akan menjelaskan mengenai pengertian sel. Sel berasal dari kata cella, yang berarti ruangan berukuran kecil. Sel merupakan unit kesatuan terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan aktivitas kehidupan. Sel juga merupakan unit organisme terkecil yang menjadi dasar kehidupan. Ada 4 teori tentang sel, diantaranya unit struktural terkecil makhluk hidup. Yang kedua, struktur fungsional terkecil makhluk hidup. Yang ketiga, unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Dan yang terakhir, unit hereditas terkecil makhluk hidup. Berdasarkan teori sel, seorang sarjana bernama Schwann mengatakan bahwa organisme tumbuhan dan hewan terdiri atas kumpulan sel-sel. Beliau mengemukakan teori sel, yaitu bahwa sel merupakan sebuah organisme. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai struktur sel. Di sini ada gambaran umum sel tumbuhan dan gambaran umum sel hewan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sel prokariotik. Nama prokariota berasal dari kata Yunani, pro dan karyon. Pro maknanya sebelum dan karyon maknanya inti. Jadi, sel prokariota adalah sebelum inti. Dan sel prokariotik tidak memiliki membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma yang dinamakan nukleoid. Sel prokariotik itu sendiri merupakan tipe sel yang tidak mempunyai sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Pada bagian lainnya, yakni sitoplasma, terdapat banyak ribosom yang berguna untuk sintesis protein. Selain hal tersebut, sel prokariot adalah sel atau organisme yang mampu dalam keadaan habitat yang ekstrim disertai presentase pemakaian sumber energinya lebih banyak dari organisme lainnya. Sel prokariota memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki membran plasma dan nukleoid, DNA dan RNA. Yang kedua, memiliki sitoplasma. Ketiga, tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. 4.
secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Kelima, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar sel. Fungsinya untuk memberi bentuk sel sebagai pelindung, pori-pori tempat keluar masuknya molekul, dan mengatur pertukaran zat serta reproduksi. 6. Membran plasma. Selaput tipis yang membatasi organel-organel sel dengan lingkungannya disebut sebagai membran plasma. Fungsinya, membran plasma mengatur lalu lintas molekul dan ion dari dan ke dalam sel, dan sebagai pelindung molekuler sel dengan lingkungannya. Ketujuh, nukleoid. RNA dan DNA merupakan materi genetik dari sel bakteri yang membentuk lingkaran atau sirkuler dan tunggal. 8. Ribosom. Ribosom yang tersusun dari RNA dan protein, tempat berlangsungnya sintesis protein. 9. Flagella. Flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Sebagian bakteri memiliki flagella, organ pergerakan, yakni pada bakteri Bacillus atau Spirillus. 10. Pili. Pili memiliki ukuran lebih kecil dari flagella sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dan pili berfungsi untuk melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan yang merupakan penghasil nutriennya. Pili merupakan struktur pelekat pada permukaan, memiliki ukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagella. Fungsi lainnya sebagai tempat melekatkan diri. Selanjutnya adalah ciri khas pada sel prokaryotik. Pertama, DNA. DNA region merupakan darah sitoplasma prokaryotik yang merupakan darah sitoplasma prokaryotik yang mengandung DNA. Hal ini adalah akibat dari tidak adanya membran yang memisahkan antara daerah inti dengan lainnya. Kedua, tidak memiliki organel bermembran. 3. Dinding sel. Dinding sel bakteri terbentuk dari peptidoglikan yang berfungsi menahan tekanan osmotik sitoplasma. Yang keempat, pembelahan diri dengan pembelahan binier. Pembelahan binier hanya dilakukan oleh prokaryotik dengan membelahnya induk menjadi dua anakan yang memiliki kromosom sama. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai sel eukariotik. Nah, ini ada gambar umum struktur sel eukariotik pada tumbuhan dan ada gambaran umum struktur sel eukariotik pada hewan. Sel eukariotik berbeda dengan sel prokaryotik. Sel eukariotik ini memiliki nukleus. Di dalam nukleus terkandung sebagian besar asam inti atau DNA. Sel eukariotik mencakup sel hewan dan sel tumbuhan. Ukuran sel eukariotik lebih besar daripada sel prokaryotik. Sel eukariotik merupakan sel penyusun dari jaringan hewan, jaringan tumbuhan, dan jaringan fungsi. Setiap masing-masing sel berbeda baik organelnya maupun struktur bentuknya. Misalnya organel pada sel hewan seperti sentrosom, lisosom, dan sentriol. Flagella hanya terdapat pada sel hewan dan tidak ditemukan organel tersebut pada sel tumbuhan, dan sebaliknya sel tumbuhan juga memiliki organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yakni kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Di sini kita akan lanjut yaitu organel-organel sel prokaryotik. Ada yang pertama, nukleus. Nukleus merupakan organel yang berperan penting dalam pengontrolan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel sehingga sering disebut sebagai pusat kendali atau otak. Di dalam inti sel ini terdapat materi genetik yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, yakni DNA atau asam deoksiribonukleat dan kromosom
DNA eukariota disimpan dalam kumpulan kromosom yang tersimpan di dalam nukleus yang terbungkus membran nukleus. Nukleus ini terbentuk atas nukleolus, merupakan daerah yang berwarna gelap dan berfungsi dalam pembentukan protein dan RNA atau asam ribonukleat serta ikut berperan dalam reproduksi ribosom. Yang kedua, kromatin merupakan materi dalam nukleus yang tersusun atas protein dan DNA yang akan tampak sebagai kromosom ketika sel mengalami pembelahan. Terus ada membran nuklir adalah selubung berpori yang berguna sebagai tempat masuknya zat dan pelindung dari inti itu sendiri serta menjadi ciri khas dari sel hewan dan bersambung dengan RE. Nukleoplasma merupakan cairan padat dari protein yang ada dalam nukleus yang mengandung kromatin dan ketika memadat membentuk kromosom sekaligus gen yang membawa informasi turun-temurun. Terus kita lanjut, ada sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki beragam struktur yang dibatasi membran yang sering disebut sistem endomembran. Sel endomembran berfungsi membentuk membran untuk membatasi sel dan membran plasma. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen. Tiap komponen menghubungkan dengan membran plasma baik satu waktu maupun lain waktu. Komponen endomembran ini ada RE, retikulum endoplasma. Jaring kantong dan tabung bermembran terbentuk jala adalah bentuk dari RE. Kantung ini disebut cisternae. Organel ini berasal dari kata retikulum atau jaringan dan endoplasmik yang berarti di dalam sel. Organel ini juga berperan aktif dalam sintesis membran dan proses sintesis sekaligus proses metabolik lain. RE memiliki bagian yang halus atau agranuler atau berperan untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida serta membantu dalam detoksifikasi zat-zat berbahaya dalam sel dan kasar atau granular ditempeli oleh ribosom sehingga bertanggung jawab untuk memegang protein terbentuk di ribosom. Terus untuk berbentuk benang jala itu meliputi RE kasar dan RE halus. Terus ada badan Golgi. Ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan serta fungsinya itu sama. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel polimorfik yang membrannya terbentuk kantong pipi yakni pembuluh gelembung kecil dan bentukan seperti mangkok. Organel ini aktif dalam sintesis, modifikasi, pemilihan, dan sekresi produk-produk sel. Setiap sel hewan terdapat 10 hingga 20 badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat ratusan badan Golgi. Pada sel tumbuhan, badan Golgi sering disebut sebagai diktiosom. Lebih spesifiknya adalah berperan pembentukan vesicula excretorius, pembentukan membran plasma, terus tempat memodifikasi protein, serta menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Terus ada lisosom, ini terdapat pada sel hewan. Lisosom adalah organel pencerna berupa kantong sebagai tempat makromolekul dihidrolisis dan tersusun atas enzim yang terpisah menjadi komponen yang dapat digunakan pada tingkat sel. Masalah sampah dan partikel makanan dicerna dalam lisosom dan diekspresikan melalui vakuola. Terus ada periksosom, terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan serta fungsinya sama. Organel seperti kantong-kantong yang memiliki membran tunggal adalah periksosom. Organel ini berisi berbagai enzim dari yang penting enzim katalase yang berfungsi mengkatalis perombakan hidrogen peroksida menjadi air. Organel ini merupakan salah satu organel yang berperan dalam berbagai fungsi metabolik yang terspesialis serta perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang lanjutnya C, membran plasma. Membran sel merupakan bagian paling luar dari sel yang bersifat semi-permeable dan selective permeable, yakni mengatur setiap zat yang akan keluar dan masuk ke dalam sel. Membran sel ini terdiri atas fosfolipid atau orange dan protein biru.
Pada fosfolipid sendiri disusun atas kepala hidrofilik atau sukar air dan 2 ekor hidrofobik atau sukar air. Selain itu, protein juga dibagi atas 2 macam, yakni protein integral dan protein porifera. Lanjut ada sitoplasma. Matriks atau sel zat atau cairan yang mengisi ruang sel yang bersifat koloid, yakni tidak cair maupun padat dan tersusun atas air dan protein. Material sitoplasma adalah lokasi utama di mana proses kehidupan terjadi. Sitoplasma tersusun atas cairan sitosol dan padatan organela. Fungsinya itu tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Terus ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar berbentuk bulat, membran rangkap, terdapat nukleoplasma di dalamnya yang terdiri atas benang kromatin yang tersusun dari DNA, RNA, dan protein. Terkadang terbentuk nukleus. Fungsinya mengendalikan seluruh aktivitas sel, mengatur pembelahan sel, dan pembawa informasi genetik. Terus ada sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Fungsinya menarik kromosom menuju kutub. Yang lanjut ke ribosom, terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan, yaitu fungsinya sama. Ribosom merupakan kompleks atau titik-titik coklat kecil yang berguna dalam sintesis protein. Lanjut ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi terdiri dari membran berbentuk kantung pipih. Pada sel tumbuhan kompleks Golgi disebut diktiosom, fungsinya sekresi polisakarida, protein, dan lender. Lanjut ada lisosom. Lisosom merupakan membran berbentuk kantung kecil berisi enzim hidrolitik yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Fungsinya yaitu mencerna materi yang diambil secara endositosisme, menghancurkan organel sel yang sudah tidak berfungsi. Lanjut ada mitokondria. Ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan serta fungsinya sama. Tempat berlangsungnya respirasi sel sekaligus menjadi penghasil sebagai besar ATP merupakan beberapa fungsi dari mitokondria. Lanjut ada mikrotubulus. Ini tuh fungsinya penyusun spindle, sentriol cilia, dan flagella. Ada lanjutnya yang ke L, mikrofilamen. Tersusun atas protein yang fungsinya gerakan sel sitoplasma, kontraksi otot, dan pembelahan sel. Lanjut yang M, dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas selulosa dan dinding sel tumbuhan memiliki struktur yang kompleks karena mempunyai 3 bahan fundamental yang dapat dibedakan, yaitu lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. N, badan mikro, terdiri dari periksosom mengandung enzim katalase, gliokisosom mengandung enzim katalase dan oksidase. O, plastida. Organel sitoplasma memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Pada tumbuhan berbunga biasanya berbentuk piringan kecil bikonveks. Beberapa macam organel ini berdasarkan warna. Yang satu itu tidak berwarna, kedua berklorofil, dan ketiga kromoplas. Yang P, leukoplas, plastik yang tidak mengandung pigmen. Yang Q ada vakuola. Yang terakhir, vakuola merupakan tempar cadangan makanan, menyimpan pigmen dan menyusun sisa. Metabolisme vakuola pada sel tumbuhan sangat besar serta bersifat menetap. Fungsinya itu tempat menyimpan cadangan makanan, pigmen itu tadi, minyak atsiri, dan sisa metabolisme. Lanjut poin C, yaitu fungsi sel. Adapun fungsi dari sel, yaitu yang pertama metabolisme sel. Keseluruhan reaksi kimia membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme. Dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik, yaitu
merombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain, dan reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel, salah satu proses metabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel. Terus yang kedua ada komunikasi sel. Jaringan komunikasi antara satu sel dengan yang lain menghasilkan suatu koordinasi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, dan lain-lain pada berbagai jaringan maupun organ. Sistem komunikasi ini selain dilakukan oleh sistem saraf juga dilakukan oleh sistem endokrin atau bahkan sistem saraf bersama-sama endokrin mengontrol aktivitas organ. Ada 3 kelompok komunikasi ekstraseluler, yaitu endokrin hormon yang merupakan substansi isyarat yang dilepaskan organ endokrin dengan sasaran organ target tertentu. Terus ada yang kedua isyarat prakrin, sel target berdekatan dengan sel sekretori isyarat kimiawi. Parakrin disebut neurotransmitter atau neurohormon. Komunikasi antar sel biasanya melewati 6 tahap: sintesis, pelepasan hormon, transfer ke organ target, pengenalan petunjuk, dan penerjemah. Terus respon. Yang ketiga ada mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungan luar. Yang keempat mengontrol metabolisme zat-zat tertentu yang diperlukan oleh sel. Dan yang terakhir fungsinya yaitu sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Regulasi siklus sel. Setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya, dan tahapan kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya disebut sebagai siklus sel. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA yang sudah digandakan kedua calon sel anak, dan yang terakhir pembelahan sel. Pada eukariota, tahap pertumbuhan sel umumnya terjadi 2 kali, yakni sebelum replikasi DNA dan sebelum pembelahan sel. Peralihan antar tahap siklus sel dikendalikan oleh suatu perlengkapan pengaturan yang tidak hanya mengkoordinasi berbagai kejadian dalam siklus sel, tetapi juga menghubungkan siklus sel dengan sinyal ekstrasel yang mengendalikan perbanyakan sel. Secara umum, tahap G0, G1, S, dan G2 disebut juga sebagai tahap interfase, sedangkan pembelahan sel atau sering disebut dengan tahap mitosis terdiri dari 4 subtahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada proses perkembangan sel dikenal beberapa tipe siklus sel, yaitu siklus sel embrionik, siklus sel somatik, siklus endoreduplikasi, dan siklus sel meiosis. Masing-masing tipe siklus sel mempunyai komponen protein dan enzim yang berbeda dalam regulasi siklus sel. Tahap G1 merupakan selang antara tahapan M dengan S. Tahap ini sel terus tumbuh dan melakukan persiapan untuk sintesis DNA. Sel akan melakukan sintesis DNA dan terjadi proses replikasi kromosom pada saat berada di tahap S. Pada tahap G2, sel yang telah mereplikasi kromosom akan menduplikasi keseluruhan komponen seluler lainnya. Selain itu, terjadi pula sintesis mRNA dan beberapa protein tertentu. Siklus sel pada sel eukariotik merupakan suatu tahapan kompleks, meliputi penggandaan materi genetik, pengaturan waktu pembelahan sel, dan interaksi antara protein dan enzim. Siklus sel pada sel eukariotik dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu G1, S atau sintesis, G2, dan M atau mitosis. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. Kita telah mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan beraneka ragam. Keragaman tersebut bukan untuk menegaskan kelebihan yang satu dengan yang lainnya, tapi untuk menjalin kesatuan dalam misi yang sama sebagai hamba dan khalifah di bumi. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal." Dari penjelasan ayat tersebut, dapat diartikan bahwa komponen satu dengan yang lainnya saling melengkapi hingga membentuk kesatuan yang sempurna. Sesungguhnya manusia tidak tahu bentuk sel yang sebenarnya seperti apa. Namun sebagai khalifah di bumi, sebagai seorang manusia harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencari kebenaran, yang pada akhirnya akan membuat tunduk kepada Sang Pencipta dan mengakui bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semua makhluk ciptaan Allah tidak sia-sia, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya semua makhluk yang diciptakan di bumi, salah satunya manusia, memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah, tidak hanya untuk melakukan perusakan dan penghancuran di muka bumi. Dan sebagai khalifah yang baik, seorang manusia yang sebagai makhluk paling sempurna harusnya bisa menjaga dan memelihara segala sesuatu yang ada di bumi, serta memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dari kelompok 1, apabila teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dengarkan dapat bermanfaat dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin.